Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Halo Indonesia, halo semuanya, apa kabar nih? Ketemu lagi di talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman, yang pasti Abizaki. Sekarang hadir selalu untuk menemani, memberikan obrolan sehat, tanda kutip nih ya. Obrolan sehat tapi nggak sendiri pastinya. Kalau udah ngobrolin tentang hal-hal sehat ini ya sama orang sehat lah enaknya ngobrolnya. Iya nggak Pak Jota? Iya dong. Oke, Pak Jota apa kabar? Baik Pak Jaki, tadi lagi pasang topi, tapi jatuh dulu lagi. Ya. Sehat, puasa lancar Pak? Lancar, harus lancar dong. Harus kalau dong. kita 30 hari full. Harus, amin. Ini baru hari keberapa nih kita Berapa hari berpuasa lagi ya kita buka Masih lama, Lebaran? Pak. Masih lama, Pak. Masih lama. Ini baru kayaknya 4 hari ya kalau Baru nggak 4 salah hari ya kan udah nanya Dan Lebaran. Suasana lagi panas, tiba-tiba hujan. Ya mulai pancaroba kayaknya. Nah, ini di saat kondisi kita berpuasa agak-agak ngeri juga nggak sih, Pak? Iya dong, kemarin Iya kan, aja hujan deras, Betul. kemarinnya panas. Mm-mm. Ya begitulah pancaroba. Ini yang kita harus titik poinnya. Yes. Jadi bagaimana kita bisa jaga kualitas kesehatan kita dengan imunitas yang tangguh, daya tahan tubuh yang tangguh, sehingga walaupun dalam kondisi berpuasa, dalam kondisi musim pancaroba, kita tidak jatuh sakit dan Betul. kita bisa menggenapi puasa kita 30 hari. Betul. Kan seperti itu. Karena di dalam Ramadan kita tetap harus beraktivitas, malah ada yang lebih berat aktivitasnya ya Pak ya. Iya, Jadi betul. lebih dibutuhkan tubuh yang selalu sehat. Kayaknya membahas tentang seputar puasa kita kali ini seru kali ya Pak ya. Kayaknya harus gitu ya. Harus. Karena kita Momennya harus pas. Kita harus tahu karena momennya pas. Betul. Jadi orang juga biar tahu apa sih manfaat puasa kan gitu. Aha. Terus bagaimana mencegah penyakit di dalam berpuasa. Karena Oke. pada saat kita berpuasa nih, Pak Jaki, banyak yang baru hari pertama Ya. udah mahnya kumat. Oke. Jadi dia sakit waktu lagi hari pertama dia puasa, kepalanya sakit, puyeng, keliengan, mau batal sayang, nggak batal sakit kepalanya luar biasa, ya badan kayak ngerentek gitu kan, lemes, sakit kepala, bangun nggak bisa karena GERD, gastroesophageal reflux disease-nya kumat. Tapi saya dengar katanya puasa bisa ini meredakan mah. Iya betul. Betul ya, Pak? Cuma kan ada yang mereka mesti tahu kuncinya Oke. bagaimana menjalankan puasa bukannya tambah sakit tapi tambah sehat kan gitu. Oke. Jadi ada yang berpuasa malah membaik ya? membebani fungsi organ tubuhnya, ya kan? Banyak berpuasa itu kan tujuannya sebenarnya untuk membongkar racun dalam tubuh kita, detoksifikasi kan seperti itu. Jadi kalau kita bahas nih Pak Jaki, jadi hari ke-1 sampai hari kedua itu tahap detoksifikasi. Jadi hari pertama puasa kadar gula darah kita memang berkurang, jantung melambat dan Oke. tekanan darah kita berkurang. Akibatnya memicu sakit kepala, pusing, mulut kita bau, lidah Oke. kita berat. Dan ini tandanya detoksifikasi atau pembongkaran racun mulai bekerja. Hari ke-7 puasa, usus besar juga mulai bekerja untuk detok. Oke. Hari ke-8 sampai ke hari ke-15 itu detoksifikasi tahap ketiga. Jadi kita mengalami peningkatan energi ya. Jadi hari Oke. ke-8 15 kita mengalami peningkatan energi, Aha. ya kan? Karena detoksifikasi tersebut. Kemudian pikiran lebih jernih, merasa kita lebih bugar. Jadi Oke. sebelum hari ke-15 itu badan nggak enak memang. Kayak masuk angin Saya tiap pikir hari. itu karena THR belum turun. Ya itu Kalau salah. 15 ke sana kan udah. Ya itu salah Pengaruh satu. ya? Itu pengaruh juga. Karena udah mau lebaran, udah banyak duit jadi seger. Nah itu juga mungkin pengaruh yang Pengaruh itu membantu. pasti. Ya. Membantu pastinya. Oke. Tapi memang hari ke-1 sampai ke-15 tubuh kita kan lagi optimal bongkar racun karena oke. kita kan mengurangi kadar karbohidrat dalam tubuh kita. Yes. Kalori dikurangi, jadi tubuh kita itu membakar lemak tubuh kita. Sampah-sampah tubuh kita kalau perlu didaur ulang untuk Yes. menjadi energi. Jadi akibatnya detoksifikasi total. Tapi badan kita jadi nggak enak waktu kita bongkar racun itu detoksifikasi. Iya, emang kan. Mulutnya bau. Terus kita Lemes. lemes, lidahnya berat, suka sakit kepala, Bawaannya pengen tidur. baunya pengen tidur, gitu kan. Tapi harus dilalui karena detoksifikasi ya. Oke. Kemudian apalagi setelah kita melampaui hari ke-15, proses penyembuhan total itu berlangsung setelah hari ke-15. Oke. Hari ke-16 sampai di hari ke-30 detoksifikasi tahap 4. Lidah kita mulai berwarna merah muda, ya kan? Artinya detoksifikasi hampir selesai. Ya, Oke. jadi
setelah hari ke-20 nih kita berpuasa nih, pikiran kita jadi lebih jernih, kita keseimbangan emosionalnya, kita punya memori dan konsentrasi, fokusnya lebih baik gitu ya. Setelah hari ke-20, ke-30, dan udah nggak berat lagi tuh. Misalnya badan kita yang tadinya seperti masuk angin, hari ke-15 ke atas tuh udah mulai berkurang, badan kita mulai beradaptasi dengan kondisi berpuasa itu. Betul. Akibatnya biasanya hari ke-15 ke-30 itu berpuasa udah nggak berat-berat lagi. Udah santai. Biasa aja gitu karena perut juga udah biasa kan. Dan bahkan bisa buat beraktivitas ya kan. Kalau hari pertama ke-7 buat beraktivitas itu kayaknya kalau bisa tidur aja. Lemot. Rebahan aja kalau bisa gitu kan. Kaum rebahan. Berarti sekarang kita lagi melalui proses-proses detox itu ya Pak kita ya? harus melalui proses detoksifikasi karena kita dari hari pertama. Jadi kalau memang kita berpuasa itu mesti kita genapi 30. Kalau kita ingin benar-benar detoksifikasi tingkat seluler itu total. Kemudian tubuh kita mampu regenerasi sel gitu kan. Kalau genap 30. Cuma kalau kita puasanya kadang puasa kadang enggak, bolong-bolong ya capek deh. Makanya itu tujuannya sekaligus untuk biar puasanya full gitu ya. Untuk detoxnya juga akan lebih oke kalau puasanya genap 30. Nah, tapi ada yang ini Pak Zaki nih. Apa tuh? Kenapa orang berpuasa itu malah membebani fungsi organ tubuh kita termasuk pencernaan? Karena dia salah waktu diet ya. Diet saat dia berbuka puasa maupun saat sahur. Ya, ini contoh paling ringan aja deh. Teman saya waktu sahur, masuk dia makannya pempek. Waduh, ngeri juga. Habis makan pempek sahur, minumnya kopi, buahnya nanas. Nyakitin semua tuh ke perut. Pagi-pagi keliengan, sakit kepala, mahnya kumat. Ya, nah ini yang mesti kita jelaskan ya. Jadi bagaimana kita berpuasa dalam kondisi optimal, seger buger, nggak terasa lapar tapi tetap seger. Dan waktu berbukanya pun bagaimana agar kita juga bisa seger bugar. Tapi pasti juga ada solusi gimana kita bisa tetap menjaga kebugaran selama berpuasa dong ya Pak? Nah, itu dia. Nah, saya pribadi konsumsi suatu zat yang disebut pawang anti lemes waktu berpuasa. Udah ganti lagi pawangnya sekarang. Iya, karena pawangnya anti lemes ya. Pawang anti lemesnya nanti kita kasih tahu. Nah, kita belakangan aja kan biasanya jagoan belakangan. Nanti aja. Kita ingetin dulu untuk yang lagi dengerin nih bisa kalau ada yang mau dipertanyakan silakan langsung WhatsApp ke 081511103103 atau bisa cek juga YouTube channel Ziman Herbal juga ada ya Pak Nyoto ya. Ada Ziman Herbal. Dan bagi mereka yang ingin bersedekah, beramal jariah yang sangat mudah, ya cuma klik Ziman Herbal itu sudah bersedekah. Apalagi di share ke teman-temannya, itu sedekah yang lebih manjur. Kalau ada temennya nanti nonton terus berguna buat mereka, pahala buat kita ya Pak ya? Kan jadi jangan lupa di share. Aduh, itu sedekah yang paling gampang. Simple. Coba langsung Ziman Herbal cari aja di YouTube. Kita balik lagi abis yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Masih kita lanjut obrolan kita bareng Pak Nyoto. Kali ini momennya lagi pas dengan Ramadan. Pastinya kita akan lebih cocok ngobrolin kesehatan tubuh kita di bulan Ramadan. Semua orang pasti harus tetap beraktivitas, tetap harus kerja. Malah ada yang harus lebih ekstra kerja biar dapat duit lebih banyak untuk lebaran. Nah, kalau badan sakit gimana mau kerja banyak? Yang ada tepar di rumah, ya Pak? Betul. Apalagi di awal-awal tadi Pak Nyoto bilang badan kita lagi detox, tapi harus tetap kerja dari Ramadan pertama. Yang ada lemes mulu jadinya. Itu alasannya banyak orang pengennya rebahan di awal-awal Ramadan gitu ya Pak. Ya, memang kita ini ketularan kaum rebahan. Kaum rebahan itu cuma semuanya main di gadget. Iya benar. Enggak kan? Ramadan ya rebahan sebenarnya sih. Betul. Pas Ramadan lebih parah lagi. Jadi kita kenali juga nih Pak Jaki 4 gangguan pencernaan saat berpuasa. Jadi jangan sampai kita nggak bisa menggenapi puasa full 1 bulan penuh karena kita punya masalah dengan gangguan pencernaan ini. Salah satunya GERD, gastroesophageal reflux disease, di mana asam lambung kita naik pada saat berpuasa. Jadi apa sih penyebabnya? Ya pola makan kita waktu berbuka maupun pada waktu sahur, gitu ya. Tadi kan saya udah cerita. Sahur konsumsi makanan yang kadarnya banyak asam-asamnya, ya kan? Apa itu? Makan daging-dagingan, makan
nasi tanpa konsumsi makan buah-buahan dan sayur yang mengandung serat. Oke. Habis itu konsumsi minum kopi. Karena kan kopi mengandung kafein. Oh gitu. Kafein itu bersifat asidik atau asam. Daging-dagingan, mau daging ayam, daging kambing, daging sapi juga bersifat asam. Oke. Konsumsi nasi berlebih bersifat asam. Yes. Sedangkan tidak ada buah-buahan yang masuk. Apalagi dia konsumsinya makan PMP kan pakai cuka ya. Ih, ngeri banget Pak, asem banget. Habis itu minumnya kopi. Terus Habis apa, itu buahnya nanas. Ngeri banget. Terus ya nggak langsung mah sih, nggak langsung Iya. GERD-nya kumat. Habis sholat subuh rebahan, pas bangun sakit kepalanya keliengan, Waduh. asam lambungnya naik. Kenapa? Karena salah cara pola makan dietnya waktu berbuka puasa. Oke. Nah, kemudian selain itu pada saat berbuka juga sama. Nah, waktu dia berbuka puasa, mestinya kan konsumsi makanan itu porsinya kecil dulu. Ya. Biasanya kan kita makan takjil ya. Yes. Ini enggak. Jadi dia Langsung gelap. nasi Padang. Namanya nasi padang mati, nasi padang ya. Gelap mata apa namanya Iya. istilahnya? Iya, gelap mata. Gelap jadi dimakan mata. semuanya, diambil semuanya. Karena kalau saya di grup-grup WA tuh banyak tuh langsung ini loh makanannya banyak gitu ya. Tapi belum tuh habis semua tuh. Jadi segala macam makanan ada, makannya makan kayak makan nggak makan 10 apa 5 tahun kali ya. Dia bukanya benar-benar membabi buta. Itu juga bikin GERD nantinya, ya kan? Kemudian perut kembung, ya kan? Kembung bisa dipicu karena kita terlalu banyak makan dan minum saat berbuka puasa maupun sahur. Oke. Jadi buka puasa itu juga nggak bisa tiap jam kita makan, ya kan? Karena balas dendam misalnya nggak boleh, malah perut kita kembung, kebanyakan makan, kebanyakan minum sampai kita bersahur. Kemudian ada lagi yang mual dan muntah, ya. Oke. Karena kita konsumsi makanannya itu berminyak. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang berminyak, berlemak tinggi, bersantan tinggi, otomatis kita gampang mual dan gampang muntah. Oke. Ya kan? Jadi goreng-gorengannya, bala-balanya banyak gitu kan. Terus Benar. makanannya semuanya yang bersantan-santan gitu kan. Semuanya yang berkeju-keju gitu kan. Waduh. Yang makan martabak manis, martabak apa segala macamnya, semuanya minyak-minyakan semua deh. Itu pasti kita mudah mual dan mudah muntah, dan yang khawatirkan jangka panjang kita jadi panas dalam. Oke. Ya. Kemudian berpuasa itu cenderung sembelit. Kenapa cenderung sembelit? Karena kan kita kekurangan minum air. Yes. Jangka waktu kita saat berpuasa kan nggak ada yang minum, kecuali pura-pura lupa. Wudhu ditelan kan. Puasa lagi habis puasa itu. lagi. Loh, aku lupa. Gitu. Padahal mereka Sengaja. ditipu. Kita bercanda lah ya. Jadi sembelit itu biasanya karena pada saat kita berbuka maupun bersahur, kita lupa konsumsi makanan yang banyak mengandung buah-buahan segar, Oke. sayur-sayuran segar kita lalap sebanyak-banyaknya, dan konsumsi minum air. Dan minum airnya nggak bisa langsung satu gentong, sedikit demi Kembungnya sedikit, datang. ya kan? Oke. Sedikit, nanti habis sholat minum lagi, habis murotal Quran baca-baca gitu ya. Apa istilahnya? Murotal ya? Tadarus. Tadarus, Aha. betul. Kita minum lagi, ya kan? Nah, itu dikit demi sedikit selama kita berbuka ya bisa 2 liter, tapi Yes. nggak langsung sekaligus, kan seperti itu. Oke. Tapi Nah. kalau Pak, GERD dan MAH itu banyak banget orang-orang di sekeliling saya yang mengaku MAH-nya jadi berkurang selama dia Iya. menjalani puasa. Jadi dia kalau Ramadan malah seneng, Pak. Makannya teratur katanya. Itu pengaruh ya, Pak ya? Pengaruh. Jadi kan Oke. begini ya, pada saat kita benar-benar berniat berpuasa, saat itulah tubuh kita itu sudah secara regulasi sel-sel tubuh kita secara bawah sadar kita itu tidak akan mengeluarkan asam lambung pada saat kita berpuasa. Jadi kan tubuh kita udah tahu ini majikan saya berpuasa, jadi saya nggak akan mengeluarkan asam lambung pada jam 12 Oke. siang. Aha. Dan tidak akan mengeluarkan asam lambung pada jam sekian. Kenapa? Asam lambung itu kan digunakan untuk mengolah makanan. Oke. Ya, jadi kalau kita biasa konsumsi makan jam 12 siang, jam 1, itu pasti asam lambung udah diproduksi tuh untuk dikeluarkan pada saat kita makan. Oke. Cuma karena kita sudah niatnya kuat, kita sudah benar-benar sampai ke bawah sadar bahwa kita mau berpuasa Yes. full, itu nggak akan keluar tuh yang namanya asam lambung, sehingga luka atau tukak di asam lambung itu bisa recovery atau membaik dengan sendirinya. Oke. Cuma jangan sampai dirusak dengan pola makan yang berlebihan pada saat kita berbuka Itu maupun dia. bersahur. Apalagi pola makannya berlemak-lemak, ya kan? Berminyak-minyak. Betul.
daging-dagingan dan seterusnya. Itu intinya sih dikontrol di saat berbuka puasa dan sahur. Kalau memang iya sih lapar, tapi jangan dihajar semua juga ya Pak ya. Kasihan lo perutnya. Kaget dia nanti ya. Lagi habis kosong lama terus tiba-tiba dihajar makanan banyak banget ya, kaget lah nanti. Iya. Oke. Nanti obat apa tadi kita bilang Pak? Pawangnya. Pawangnya masih agar ditahan. kita anti lemes saat berpuasa dan kita bisa menggenapi puasa 30 hari dan kita malah tambah sehat setelah berpuasa. Betul. Karena ada pawangnya. Itu dia, nanti pawangnya kita keluarin ya abis yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Masih kita lanjut obrolan kita di talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman spesial bulan Ramadan. Jadi nggak jauh-jauh tentang gimana nih badan biar oke terus selama Ramadan ya Pak ya. Ya, puasa betul. nggak terganggu, aktivitas juga harus lancar terus. Nah, kan kebanyakan kalau kita berpuasa Pak Saki, bagaimana pola makan kita saat sahur, ya, bisa membuat tubuh kita bugar sampai menjelang berbuka. Yes. Kan gitu, ya kan? Kalau kita salah makan, belum sampai jam 12 siang, tubuh udah kriuk-kriuk. Udah keroncongan, ya kan? Udah pada cacing-cacingnya udah pada joget-joget. Udah nggak bisa bergerak aja. Udah nggak bisa bergerak, ya kan? Jadi udah liur istilahnya, liur. Limbung. Nah, karena salah makan. Jadi waktu kita berbuka puasa itu yang paling penting adalah kita konsumsi makanan yang mengandung protein juga, contohnya telur. Oke. Ya, jadi kalau kita bisa makan telur rebus, 2 aja, 1 aja udah bagus, apalagi 2 gitu kan. Kita konsumsi nasinya jangan berlebih, karena kalau kita konsumsi makan nasinya 1 Gentong. 1 gentong, 1 bakul. Jadi kalau kita makan nasi 1 bakul, kita berpikir kalau saya makan nasi 1 bakul, saya pasti kuat nih sampai sore. Malah Ternyata salah. Enggak. Makan nasi 1 bakul itu malah gampang lapar. Jadi semakin banyak kita makan nasi, makin gampang mudah kita lapar. Jadi udah makan 1 bakul kok baru sahur, nanti jam 10 udah roncongan karena makan nasi 1 bakul. Gitu. Terus bumbunya cuma kerupuk. Ya kan, nggak ada apa-apanya, cuma kerupuk. Sedih ya, amat Pak, peyek cuma sama tempe kerupuk. gitu kan. Okay. Nah, akibatnya apa? Kurang makanan yang membuat tubuh kita itu kurang gizi lah, karena cuma karbohidrat sederhana saja yang dikonsumsi tanpa memperhatikan faktor kita butuh protein untuk asam amino, ya kan, butuh asam lemak esensial. Yes. Terus kemudian kita butuh juga vitamin dan antioksidan. Akibatnya belum sampai menjelang sore kita sudah kriuk-kriuk, lemes, teler dan tidak mungkin berproduktif, ya kan? Nah, kalau kita konsumsi makannya, nasinya nggak usah banyak-banyak, ada telurnya, ada sayur-sayur, buah-buahannya, dan kita konsumsi air yang cukup, nanti kita sampai menjelang sore kita kuat, apalagi ditambah dengan antioksidan aktif yang ada dalam Ziman. Nah ini yang paling penting. Nah, karena pawang anti lemes, anti telernya ini namanya Ziman. Dia itu kandungannya buah-buahan dan sayur-sayuran yang sudah di herbal ya, yang sudah diekstrak dingin. Jadi kayak dengan antioksidan, kayak dengan enzim enzimatis, kayak dengan mineral. Begitu kita konsumsi, dia memberi energi pada struktur gizi mikro agar tubuh kita bisa beradaptasi dalam kondisi yang ekstrim, kan kurang makan kurang minum ekstrim. Nanti dengan adanya antioksidan alami tubuh kita mampu beradaptasi. Jadi kita nggak lemes, nggak teler, nggak rebahan, ya kan? Karena ada antioksidan alaminya itu. Apalagi waktu kita berpuasa, kita konsumsi makanan yang bergizi, ya, makan telur, ada nasinya, ada sayurnya, ada buahnya. Ya misalnya makan sayur asam gitu ya pagi-pagi nggak apa-apa. Terus juga ada pepaya, habis itu juga ada telur 2 butir, cukup. Habis itu konsumsi Ziman. Nanti sampai sore kita akan bugar. Kalau selama berpuasa itu hanya untuk menjaga kebugaran itu perlu berapa tetes, Pak? Untuk menjaga kebugaran bisa 5 tetes pagi, 5 tetes saat berbuka, 5 tetes menjelang mau tidur. Kan gitu. Dan bagi mereka yang konsumsi Ziman, kita bersahur itu juga yang paling penting pola makan kita. Kenapa? Jangan kita kurang serat. Jadi waktu kita berbuka itu mesti banyak konsumsi buah-buahan yang mengandung air. Semangka, melon, nanas, apel, ya kan.
Kalau mengandung indeks glikemik tinggi seperti mangga juga boleh karena kita butuh gula, kalau bisa gula alami dari buah-buahan. Nah, setelah itu kalau banyak-banyak sekarang kan kurma ya. Kurma. Nah, kita konsumsi kurma juga banyak serat. Kita banyak minum. Kenapa? Minum jangan langsung kalap gitu ya, sedikit demi sedikit. Karena pada prinsipnya setelah kita berbuka itu kita kekurangan cairan. Oke. Nah, setelah itu kita sholat maghrib. Kita mau makan agak berat boleh, gitu. Jadi nggak kaget-kaget banget gitu loh, perutnya jangan dihajar langsung, teriak dia di dalam. Iya. Kaget nih gitu. Jadi dikenalin dulu makanan di awal-awal. Gitu. Betul. Makanya dianjurin kita selama berpuasa itu makanan yang manis-manis dulu, yang ringan-ringan dulu kayak kurma dan lain-lain itu biar Iya. nggak kaget ya perutnya. Betul. Ya. Oke, tapi yang pasti untuk yang langsung tertarik atau mungkin sudah tahu lama nih tentang Ziman, untuk pemesanan bisa langsung aja deh di 0877 90.300. Sekali lagi di 0877 90.300. Langsung aja di WhatsApp adminnya ada tuh nanti yang untuk menjawab ya. Oke, Pak Nyoto, kita break lagi sebentar. Oke, Masih siap. banyak hal yang pengen kita obrolin sore ini, jadi jangan kemana-mana. Abis ini kita berdua balik lagi. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Menjaga tubuh tetap sehat memang sangat krusial di bulan Ramadan ini karena kita tetap beraktivitas. Kadang ada beberapa teman-teman yang aktivitasnya semakin padat di bulan Ramadan ini, semakin banyak kegiatan yang di luar ruangan, yang pastinya menyita ini banget ya Pak ya kalau di luar ruangan karena hawa sekarang lagi panas banget. Iya, Berasa kalau- banget tuh puasanya Pak. Kalau kita di luar ruangan itu kan kita dehidrasi ya. Iya, benar. Karena sinar matahari menyengat Betul. kita jadi berkeringat terus, kita dehidrasi. Paling enak itu berpuasa dalam ruangan. Ruangan AC ya Pak ya, bisa santai. Tapi orang-orang yang yang tidak kuat berpuasa biasanya katanya ada yang mahnya itu sudah parah. Jadi kalau kosong dikit tuh nggak boleh gitu ya Pak ya. Ya sebenarnya kan itu faktor keyakinan. Oke. Ya, jadi kalau ada orang yang memang mahnya sudah kronis, sudah parah, pola makannya diganti, gaya hidupnya diganti, otomatis dia bisa menyembuhkan mahnya juga, ya Oke. kan? Contoh, dia mahnya kronis, masih ngopi bolak-balik, ya udah nggak beres deh. Kalau nggak keranjingan makan coklat gitu Iya. kan. Nah, Oh, semua coklat juga nggak bagus ya, nggak Pak? bagus buat Oke. orang mah. Jadi ada teman saya begitu dia buka puasa di dalam mobil, aduh saya buka apa ya, mau buka puasa, tapi nggak ada apa-apa di mobil, loh, nggak ada minuman. Oh Oke, iya, ada di lacinya ada coklat. Oke. Dia buka puasa dengan coklat, mahnya langsung kumat. Oh. Karena coklat, kopi, teh mengandung zat yang namanya kafein. Oke. Kalau kopi namanya kafein, kalau teh namanya tein, kalau coklat apalah kurang lebih seperti itu. Yang penting intinya kafein. Oke. Dan itu menyebabkan asam lambung kita terpicu. Nah, Jadi coklat nggak boleh tuh. iya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah mengidap mah dan tetap ingin puasanya lancar, untuk konsumsi Zimannya harus berapa dan kapan? Nah, jadi bagi mereka yang sudah punya masalah dengan pencernaan kronis, ya misalnya mah, ada GERD, ada gampang mual, gampang kembung, konsumsi Zimannya kalau bisa saat berbuka kita konsumsi 5 tetes. Oke. Nanti saat setelah kita sholat tarawih ya 5 tetes lagi. Saat kita mau tidur 5 tetes lagi. Dan saat kita mau sahur 5 tetes lagi. Aha. Maka biasanya kita bisa memiliki tubuh yang mampu beradaptasi dalam kondisi yang ekstrim ya. Akibat kurang cairan maupun kurang konsumsi makanan. Jadi tubuh kita itu nggak lemes, Ya. nggak teler, bisa konsentrasi, bisa fokus, dan seperti orang normal, seperti tidak berpuasa. Oke. Walaupun perasaannya nggak lapar-lapar amat, karena kan kita antioksidannya kaya gitu ya. Betul. Dan yang paling penting juga pada saat kita berpuasa itu, pada saat kita buka, itu dalam saat kita sahur. Nah, Oke. saat kita sahur itu jangan konsumsi makanan gorengan. Itu Jadi yang waktu enak sahur banget ya, Pak. itu kita nggak ada makanan apa ya, nasi sama gorengan, tempe goreng, bakwan goreng, tahu goreng ya kan, semuanya yang serba digoreng ya. Abis itu makanannya pakai apa? Pakai micin. Waduh. Jadi kebanyakan gorengan, kebanyakan garam. Jangan kaget nanti kita boro-boro jam 12 siang, jam 10 saja sudah haus. Udah nggak ada air liur gitu ya. Oke. Kenapa? Karena kita konsumsi makanan goreng-gorengan. Kebanyakan mecin gitu ya. Kebanyakan mecin ya kan. Nah coba aja deh kita konsumsi makanan mengandung mecin. Enak sih enak, tapi baunya kan haus terus. Itu dia. Nah kalau kita nggak puasa sih enak minum air. Ini Benar. Kalau lagi puasa, puasa, repot. aduh repot nggak ada air ya kan. Mau batal
sayang. Sayang dong. Apalagi ketahuan anak-anak kecil. Waduh, malu ntar. Masa puasa sehari kan Iya gitu ya. benar, kayak anak Gara-gara kecil. konsumsi makanan yang kaya dengan gorengan dan kaya dengan mecin karena makanannya gurih gitu kan. Yes, Jadi semakin hindari konsumsi yang seperti itu. Kemudian makanan dari yang bergas itu juga kita hindari. Seperti Oke. apa? Nangka ya kan, cempedak. Waduh. Kol ya kan, Oke. durian ya kan, itu bisa meningkatkan asam lambung kita dalam tubuh. Mau berbuka juga nggak boleh, maupun kita sahur nggak boleh. Oh, Bayangkan kita berbuka makannya duren, 3 buah lagi bukan 3 butir. Ngeri amat Pak, banyak. Ini memang kita bikin ekstrim. Iya benar. Ya kan, biar orang juga mikir gitu Iya, kan. betul. Itu digaransi nanti asam lambungnya naik. Habis itu ngopi lagi, ya kan. Kalau nggak ngeteh, Waduh. ya. Nah, ini memicu asam lambung kita naik. Karena banyak kandungan gas. Entah mau nangka, cempedak, durian, kol-kolan ya kan. Kemudian kedondong itu juga sama. Oh, kedondong juga ya, Sama, Pak, ya? kedondong juga bikin gas ya kan. Oke. Jadi kalau kita berbuka nanti kita waktu mau sahur kita nggak bisa makan karena perut kita kembung. Oke. Gimana kita mau sahur, mau lapar? Iya, betul. Karena perut kita kembung banyak gas karena banyak makan yang mengandung buah-buahan dan seperti itu tadi. Oke. Yang mengandung gas. Kayaknya untuk selama Ramadan yang kayak gitu dihindarin dulu nggak apa-apa kali ya Pak ya? Ya iyalah kalau Kan- kita mau puasa full 30 dalam kondisi bugar. Betul, kan Gitu. nggak wajib-wajib banget tuh harus makan duren selama Ramadan, kan nggak ada kewajiban Nggak ada. juga, gitu kan. Jadi tahan aja dulu, biar tubuh tetap bisa beraktivitas dan menjalankan Ramadan 30 hari. Tadi Pak Nyoto bilang, biar detoxnya perfect gitu ya Pak. Perfect dan total. Dan Yes. tubuh bisa regenerasi sel. Dan Nah. kita awet muda setelah puasa. Nanti Ramadan selesai, masuk ke Lebaran dengan sosok pribadi yang baru yang Iya lebih dong. bugar pastinya. Amin. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Untuk Anda yang penasaran dan ingin segera mendapatkan Ziman, bisa langsung cari ya di toko-toko online e-commerce atau bisa pesan via WhatsApp di 0877 90.300. Sekali lagi di 0877 90.300. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagi, nonton lagi obrolan kita mungkin yang kemarin-kemarin itu ada semua di YouTube ya Pak ya. Ada Kita berdua ya Pak ya. Ada kita berdua. Ya kan? Dicari langsung aja Ziman Herbal. Oke, Ziman Herbal. Jangan lupa di like, komen, dan juga share biar dapat pahala juga nih lagi puasa Iya. nih ya Pak ya. Jadi pahala yang paling mudah di Betul. bulan puasa ini bukan sekedar subscribe, like, dan komen, tapi Betul. di-share ke semua teman-temannya. Betul. Apalagi kita kan bahas tentang bagaimana pola makan yang baik pada saat berpuasa, kan? Kemudian kita bahas lagi bahwa di bulan puasa ini jangan sampai kita konsumsi minuman yang dingin. Oke. Ya kan? Apalagi kita ini sekarang habis berpuasa badan kita kan pasti panas ya. Apalagi baru keluyuran di luar, ngabuburit gitu kan. Iya. Habis itu kita cari konsumsi minuman yang udah dingin ya minta ampun, manisnya minta ampun. Nah, ini bahkan makan merusak kesehatan kita, Oh, gitu. menurunkan fungsi kekebalan tubuh Padahal kita. itu yang enak banget pas buka puasa ya Pak. Iya. Bahkan kalau kita buka puasa tuh harusnya konsumsi minuman yang hangat-hangat, Oke. bukan yang dingin-dingin karena biar kan nggak kaget gitu ya. tubuh kita pada saat kita berpuasa itu kan sebenarnya energinya low Oke. atau rendah. Jadi saat kita masuk air dingin, tubuh kita kan berusaha menaikkan suhu tubuh kita agar bisa menetralisir air dingin tersebut menjadi suhu yang normal. Oke. Namanya suhu homeostatis tubuh lah ya. Jadi tubuh kita yang udah kekurangan energi dipaksa untuk menetralisir air dingin yang masuk ke dalam lambung kita. Ya kan udah capek, kurang energi, kurang karbohidrat, ada air dingin, mesti dinetralisir kan, mesti tubuh kita Betul. mengeluarkan energi ekstra lagi. Ya gimana kekebalan tubuh kita nggak drop kalau kita konsumsi minum air dingin, ya kan? Jadi jangan konsumsi minuman air dingin, minyak-minyakan, lemak-lemakan, Banyak goreng-gorengan. musuh ya Pak yang enak-enak ya Pak ya. Kemudian juga apa tuh Pak Jaki yang asin-asin ya, Asin-asin. mecin-mecin segala macam yang kita hindari, makanan buah-buahan yang bergas gitu ya. Yes. Dan jangan yang berkafein juga, ya kan? Itu kita hindari dulu deh. Apalagi juga makanan yang pedes-pedes. Wah, ya ini. kan? Jadi waktu kita buka ataupun sahur konsumsi makanan yang pedesnya minta ampun. Yes. Pas sahur makan yang pedas, habis itu Melilit tuh perut. tiba-tiba imsak. Nggak sempat minum, kacau ya Gak Pak. sempat minum ya. Makan tahu, gak gorengan, Pakai rawit. tapi dia makan cabenya dulu. Iya, itu si imsak. Imsak. Aduh, mau minum salah, nggak minum salah. Repot Nah, nih kalau gitu. repot ya kan. Jadi itu mesti dihindari.
Nah, kemudian kita akan bahas sekarang atau besok, mungkin besok kali ya Pak. Oke. Ternyata kita berpuasa itu mampu membantu tubuh kita menyembuhkan penyakit-penyakit kronis dan berat. Contohnya penyakit hipertensi, Oke. asam urat, Aha. kolesterol, Aha. diabetes, Wah, menarik tuh. jantung koroner, stroke, dan penyakit yang kita idap bertahun-tahun itu bisa dieliminasi, diremisi, diturunkan kondisinya menjadi membaik kalau kita pola makannya benar, gaya hidupnya benar, apalagi ditambah dengan nutrisi yang tepat, suplemen enzim antioksidan yaitu Oke. Ziman ya. Jadi bagi mereka yang memang sudah punya masalah diabetes, asam urat, kolesterol, hipertensi, jantung koroner, stroke, dia berpuasa itu membantu tubuhnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan syarat pola makannya waktu berbuka dengan sahur pola makan yang benar Yes. dan konsumsi zimannya intensif. Kalau untuk yang punya penyakit itu berapa tuh Pak? Kalau tadi kan 5 untuk yang Ya. menjaga kebugaran. Kalau kita berpuasa mau nggak mau waktu kita setelah berbuka puasa, kemudian kita setelah sholat isya atau tarawih, saat mau tidur sama berbuka 5 tetes, 5 tetes, 5 Oke. tetes, 5 tetes, ya. Nanti kalau kita pingin nyaman, ya kita bisa sebelum berpuasa dengan dengan apa namanya terapi Ziman, kita cek dulu dong, berapa sih saya punya kadar gula darah, Oke. saya punya kadar asam urat, kadar kolesterol, HDL, LDL, ya kan, trigliserida, kemudian juga kadar kita punya SGPT, SGOT, biar kita tahu level kita bagus enggak. Oke. Kalau perlu kreatinin, albumin, metilguanin, ya cek lengkap lah. Ya kalau nggak lengkap biasanya cuma asam urat, kolesterol, sama gula darah, sama tekanan darah ya. Yes. 1 bulan setelah kita berpuasa dengan rutin, ya dengan menggenapinya dan konsumsi Ziman, kita tes lagi biar kita tahu, oh iya ya ada peningkatan kualitas kesehatan Yes. saya. Oke, Gitu. pastiin omongannya betul kalau Anda bisa langsung sekarang juga pesan. Biar nggak penasaran gitu ya Pak ya. Betul. Langsung aja via WhatsApp di 0877 90.300. Sekali lagi di 0877 90.300. Abis ini masih ada segmen terakhir di obrolan kita kali ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ternyata kita udah di segmen terakhir di obrolan kita kali ini, talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Jadi selama Ramadan yang paling penting ya makanan harus dijaga lah ya Pak ya. Ya betul. Itu penting. Buka puasa dikontrol. Jangan ini banget semuanya. Ini enak nih, ini enak nih, ini enak nih, ini enak Betul, nih. Pak. Waduh, kaget bro. Jadi kita berpuasa cuma bukan sekedar tekad Yes. untuk sampai 30 hari, cuma kalau cara berpuasanya, cara buka puasa dan cara sahurnya salah pola makannya, ya takutnya sebelum 30 hari udah tepar kan gitu ya. Oke. Dan konsumsi Ziman itu rutin, apalagi bagi mereka yang ingin setelah 30 hari tambah awet muda, tambah seger buger dan sudah detoksifikasi, regenerasi sel optimal, ya berpuasa dengan baik dan benar, konsumsi Ziman secara intensif plus like, subscribe dan komen dan Yes. share Ziman Herbal, kita bisa menjadi pemenang di Betul. bulan Syawalnya nanti. Yes, ini juga mungkin ada waktu-waktu kosong sambil ngabuburit, bisa kali buka-buka YouTube, cari Ziman Herbal. Banyak tuh obrolan-obrolan bermanfaat pastinya. Mungkin ada yang cocok dengan yang lagi dengerin. Oh iya, saya lagi ngalamin ini nih, bisa ditonton. Atau mungkin ada saudaranya, bisa di-share videonya. Dapat pahala loh. Iya Pak. Iya, pahala yang Pahala mudah yang di gampang ujung banget. jari Anda. Yes, betul banget. Oke deh, kalau gitu obrolan kita kayaknya udah hampir 1 jam. Pak Nyoto, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat berpuasa. Yes, kita ketemu lagi nanti dengan obrolan yang lebih bermanfaat lagi pastinya ya. Mungkin ada sedikit closing statement dari Pak Nyoto, Oke. Pak. Jadikanlah kesehatan adalah harta yang tidak ternilai bagi diri kita. Karena kita hidup di rumah itu tubuh kita berjalan di mobil kita adalah tubuh kita. Jagalah tubuh kita seoptimal mungkin. Konsumsi Ziman seoptimal mungkin. Oke deh, Abizaki pamit dulu kalau gitu ya. Pak Nyoto pamit. Bye-bye.